Kita akan lanjutkan belajar tentang koordinator 4. Materi kali ini kita akan belajar untuk mengupdate dari ini. Dari dalam sini kita update user. Nanti yang kita update hanya email dan posisi saja. Sementara user tidak bisa diubah. Dan password ini akan kita buatkan menu sendiri. Jadi menu sendiri setelah loginnya jadi. Nanti setelah video-video berikut ini kita akan buat masuk ke dalam login. Kalau loginnya jadi baru dia bisa ubah password, usernya tidak bisa diubah. Jadi yang bisa diubah hanya email dan level ini, level. Kita ke dalam sini kita akan ganti posisi ini dengan level supaya nanti sama dengan kolom ini. Kita masuk, kita cari di dalam views select ini. Nah, posisi ini kita akan ganti dengan level. Kita Ctrl S. Di dalam sini kita refresh. Nah, ini level. Ini akan kita ganti. Yang bisa diganti hanya email sama level. Sekarang kita coba klik yang gambar pensil. Kita akan cari. Nah, ini ketemunya find 7. Find 7 berarti kita membuat function find dan mengirimkan ID-nya. Kita akan lihat di dalam controller yang punya find itu kategori yang paling lengkap. Ini kita akan copy find. Nah, ini find, copy, kita taruh di dalam user. Jadi find ini, dan kita Ctrl S. Yang ini kita akan ganti dengan user. Nah, user, kita Ctrl S, user underscore M untuk model. Kategori ini kita akan ganti dengan user. Ctrl F2 untuk ganti semua. User, Ctrl S. Nah, ini kita dapatkan user, kemudian ini user update. Kita akan buat views di dalam folder user. Kita cari ke views. Nah, views kita cari di dalam folder user. Kita akan buat, klik kanan dalam sini new file, kemudian kita buat update.php. Enter. Kita akan kopikan yang insert ini, kita Ctrl A, klik kanan copy, taruh di dalam update, Ctrl V, kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil dalam sini, kita refresh. Nah, ini ada error, kita belum taruh ini level, variabel levelnya. Berarti di dalam controller kita akan kopikan saja dari waktu kita buat. Nah, ini create, kita akan kopikan ini level. Kita taruh di dalam data yang kita kirim, koma, taruh sini, Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya, kita refresh. Ini kita sudah masuk admin. Nih. Kita akan samakan dulu dalam sini admin, admin, A-nya huruf besar. Kita akan samakan dengan database-nya, koki, kasir, ini juga huruf besar. Kita akan samakan dengan yang ada di dalam sini. Jadi koki, kasir, ini kita akan samakan dengan ini. Jadi ini kokinya level, kokinya K-nya kecil, kita akan edit. Kita akan ganti dengan K-nya besar, kita simpan supaya nanti sama dengan yang ada di dalam sini. Koki K-nya besar, kasir K-nya besar. Nah, ini bawahnya kasir. Kalau sudah sama tidak perlu disamakan, jadi kita cuma samakan aja kasir, admin, ini juga sama, hanya besar. Nah, supaya nanti tidak terjadi kesalahan, kita samakan dulu di dalam sini. Kalau ini sudah sama, koki, kasir, admin, kemudian ini admin. Sekarang kita akan isi di dalam sini. Ini insert data, kita akan ganti dengan yang di dalam update. Kita akan ganti ini dengan $judul. Sama dengan, ini kita akan isi dari sini, ini judul, dan berarti dalam sini $judul. Nah, Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah update data. Sekarang kita akan isi masing-masing email dan admin. Jadi yang di dalam sini user
sama password ini akan kita hilangkan. Jadi di dalam sini yang kita ambil adalah grup user. Ini akan kita ganti dengan ID user. Dari ID user. Kemudian kita coba lakukan print underscore r dulu. PHP open, PHP close, PHP, kemudian PHP, kita enter, kita buat print r dulu untuk panduan $user sesuai dengan yang ada di dalam sini. Ini kita membuatnya user. Kita refresh. Nah, kita sudah dapatkan ini ID user dalam sini. Kemudian cookie, kemudian cookie at Gmail, password, kemudian ini password, ini cookie. Berarti di dalam sini kita akan letakkan user, kita beri nama di dalam sini value, kemudian kita kasih sama dengan user kurung staples petik-petik ID user. Ini kita kasih $user, Ctrl S, kita akan lihat hasil. Nah, ini ketemunya 7. Kemudian ini email ini tidak akan kita pakai. Jadi yang kita pakai adalah email sama level. Ctrl C, taruh di dalam sini, kasih spasi. Ini. Kita ganti ini dengan email. Ctrl S, kita refresh. Nah, ini cookie at Gmail. Password ini tidak kita pakai, kita akan hilangkan saja. Nah, Ctrl S, kita bisa refresh lagi. Nah, ini hilang. Kemudian di dalam admin ini kita kasih di dalam value. Sebelum value kita akan buat PHP open. Nah, kemudian kita akan buat if. Kita akan buat if kita akan cek $user, kemudian kita buat level ini sama dengan $key, maka code di dalam sini kita akan buat echo, kita buat selected. Nah, ini kita Ctrl S, echo selected. Jadi kalau ini terpilih cookie, maka yang tampil sini adalah cookie. Nah, ini cookie sesuai dengan yang dalam sini. Ini cookie, levelnya adalah cookie, yang tampil sini cookie. Kalau saya pilih di dalam sini kasir, ini ketemunya kasir. Jadi yang tampil dalam pertama adalah kasir. Ditambahkan coding ini, selected ini. Kalau ini sudah, kita dapatkan ini sudah, kita akan hilangkan yang print underscore ini. Kita akan hilangkan. Kita Ctrl S. Kemudian kita sudah dapatkan ini, kita bisa refresh. Yang user ini, user, kita sudah isi dengan ID user. Berikutnya yang labelnya kita akan hilangkan saja, Ctrl S. Yang ini akan kita ganti dengan hidden, karena kita butuh ID ini untuk update. Ctrl S. Kemudian kita refresh. Nah, ini kita sudah dapatkan ini email, kemudian ini level. Jadi yang bisa diganti hanya email dan level aja. Jadi kalau misalnya user, ini kita akan mau ganti emailnya apa. Jadi kalau ada perubahan email, atau misalnya cookie ini mau kita naikkan jadi admin. Nah, ini bisa di dalam sini. Kita sudah dapatkan. Kemudian kita kalau simpan dalam tombol simpan ini user, kita lihat di dalam controller user. Update sudah dipakai. Berarti yang di dalam sini kita akan ganti saja dengan ubah. Ubah kita Ctrl S. Kemudian di dalam ubah kita akan buat sebuah function, nanti kita refresh. Kalau saya simpan, nah ini dia akan memanggil function ubah. Berarti kita akan buat sebuah function ubah dalam sini. Function kita akan isi dengan ubah, kemudian dalam sini kita Ctrl S,
kita akan atur $id sama dengan $_post. Kita akan isi dengan ID user. Nah, kita Ctrl S. Kita bisa echo dulu. Echo $id. Kita Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini. Kalau saya kirim, nah ini keluar ID-nya adalah 7. Kita sudah dapatkan ini, berarti langkah berikutnya adalah kita tinggal buat modelnya saja. Model. Kemudian di dalam sini, setelah model didapat, kita akan buat ini model, kemudian dia akan menjalankan function update. Nah, di dalam update ini kita akan isi yang pertama adalah $id, kemudian berikutnya adalah $. Nah, ini kita buat saja di dalam sini $data sama dengan kurung staples yang di dalam sini adalah $data. Ctrl S. Kita akan lihat yang pertama di dalam sini sesuai dengan kolom yang mau kita update adalah email sama level. Jadi sesuai dengan ID-nya ini, dengan name dalam sini adalah level, dan yang atas adalah name-nya adalah email. Kita akan buat petik email, kemudian panah $_post. Kita buat email. Jadi pastikan nama di dalam sini ini sama dengan nama yang ada di dalam sini, email sama dengan di kolom ini. Kemudian berikutnya adalah level. Ctrl C. Nah, ini kita akan ganti level. Yang ini adalah level. Kita Ctrl S. Kemudian setelah ini dia akan redirect ke user. Ctrl C. Bawahnya. Nah, dia akan kembali ke admin user. Ctrl S. Kita akan coba hasilnya. Misalnya ini Koki, saya akan ganti dengan admin. Saya simpan. Nah, ini Koki, ini levelnya sudah ganti jadi admin. Kalau saya kembalikan lagi ke Koki, nah ini ganti ke Koki lagi. Kita ubah lagi ke kasir. Simpan. Kita sudah bisa melakukan proses update. Untuk email juga bisa kita ganti. Misalnya ini tadi Koki, emailnya kita ganti dengan kokiku@gmail.com. Nah, ini hasilnya kokiku@gmail.com. Ininya Koki, ininya aktif. Itu kita sudah melakukan proses update. Jadi kita cukup dengan melakukan ini. $id, ininya $data, kita ambil dari dalam sini. Kemudian setelah diupdate dia akan lakukan redirect ke dalam sini. Untuk password user ini nggak bisa diganti, jadi hanya sekali saja dibuat. Kemudian kalau untuk email bisa diganti, kemudian level juga bisa diganti. Untuk aktif ini bisa langsung dari sini, cukup langsung. Dan untuk password nanti kita akan lakukan menu tersendiri setelah loginnya selesai. Itu saja materi untuk update data. Kita akan lanjut ke login. Jadi untuk pembuatan login kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.